mungkin sekolah yang berbeda, mungkin agama yang berbeda, mungkin etnis atau suku yang berbeda dan lain-lain. Sehingga kita lebih menghormati orang lain, lebih menghargai perbedaan gitu ya. Bullying bisa diturunkan gitu. Di usia-usia mereka justru concernnya ya? Nah, kita justru di Bandung di tingkat SD gitu. Nah, salah satu tagline-nya adalah ambil andil gitu ya. Ambil andil supaya pramuka atau pendidikan di Indonesia menjadi ruang yang aman dan nyaman buat anak-anak seperti Adis dan Khas. Udah nih, Loh Irhas, bukannya kamu main ya? nggak jadi, Kenjonya nggak jadi main. Loh, kenapa? Soalnya dia suka dipalak mulu. Palak, sama siapa? Nggak tahu. Kok ada palak-palakan gitu sih? Iya, dia dianggap orang kaya, mirip orang Cina lagi. Oh, Kenzo yang sipit itu. Iya, Oh, oke. Kita ngobrol dulu deh. Irhas, duduk sini. Oke. Nah, barusan tadi kalian ngobrolin tentang memberi label gitu ya. Oke, tadi kalian ngobrolin tentang Kenzo. Coba sebutkan lagi labelnya apa? Pelabelan yang dikasih ke Kenzo apa aja? dipalak, Suka dipalak karena dianggap orang kaya. dianggap orang kaya. Terus dikata-katain Cina. Iya, Apalagi? Fisiknya. iya, Ciri-cirinya. ciri-cirinya. Matanya sipit tadi ya, Dis ya? Iya. Gitu. Nah, menurut kalian bener nggak itu labelin kayak gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat Kenzo sipit, mungkin ya sipit. Iya, sipit. Mungkin dia juga ada keturunan Cina gitu ya. Tapi dianggap kaya belum tentu benar ya gitu. Karena dia suka dipalak karena dianggap kaya gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Nah, itu disebutnya pelabelan gitu ya. Pelabelan yang tidak benar itu mengarah kepada bullying gitu ya, atau perundungan. Kalau kalian sendiri, Adis sama Irhas, pernah nggak punya pengalaman dikatain atau dilabelin gitu sama teman-temannya? Pernah sih. Kayak disebut-sebut hidung-hidung gitu sama teman. Gimana perasaannya, Dis? Kesel aja gitu. Kesel. Oke. Kalau Irhas? Aku pernah dikata-katain kayak perempuan. Gimana perasaanmu? Ya, sebel gitu. Sebel. Oke. Nah, itu semua pelabelan yang negatif itu disebutnya bullying gitu. Nah, bullying itu berakibat nanti kepada bisa kekerasan ya, bisa kekerasan yang awalnya cuma ngata-ngatain jadi musuhan sama temen gitu. Ini ya Om, memang sih biasanya bahasan-bahasan tentang bullying tuh dialaminya tuh justru di usia-usia SD gitu ya. Betul. Karena waktu nanti di usia kalian juga sering tuh dikata-katain kayak gitu. Cuman kalau dari Adis sama Irhas, pernah nggak bully temannya atau ngata-ngatain kayak gitu? Pernah. Waktu itu sih. Waktu itu. Oke, jadi Adis sama Irhas di kasus bullying itu ada 3 peran. Ada pelaku, ada korban, ada penonton. Tadi yang kamu bilang kamu pernah dikata-katain, itu berarti kalian jadi apa? Korban. Jadi korban. Sekarang kalian pernah nggak jadi pelaku? Berarti pernah. Oke. Apa misalnya, Has? Ngata-ngatain juga. Oh, kata-ngatain juga. Karena kamu pernah dikata-katain, kamu sekarang ngata-ngatain balik ke temenmu gitu. Kalau Adis? Ya sama, soalnya kayak kesel orang bisa ngata-ngatain kita, masa kita nggak bisa gitu. Oke. Dia menormalisasi mungkin ya jadinya. Iya ya. Nggak terima gitu Iya. ya. Karena nggak terima, saya mau melawan balik dengan cara mengata-ngatain gitu. Tapi balas dendam. Jadi yang awalnya kamu korban, sekarang kamu ngata-ngatain orang, kamu jadi pelaku gitu, ya kan? Jadi ada pelaku, ada korban, ada penonton nggak? Pas kamu dikata-katain, ada nggak yang lihat kamu? Ada. Apa yang mereka lakukan? Cuman bisa diam. Cuma diam aja ya gitu. Nah, Ngetawain biasanya ya teman-teman. biasanya dia akan mendukung pelaku atau takut untuk membantu korban gitu. Nah, di kasus bullying ini, terus pertanyaannya gimana caranya supaya kita tidak melakukan bullying gitu. Menurut kamu gimana, Has? Supaya tidak terjadi lagi bullying, supaya kamu tidak dikata-katain atau kamu juga tidak ngata-ngatain orang, gimana caranya? Ya gak usah ngata-ngatain. Gak usah ngata-ngatain gitu. Tapi kamu lagi kesel, gimana?
Kalau lagi kesel ya ngata-ngatain. Kadang sih mungkin kalau anak-anak tuh karena di lingkungannya mereka seperti itu, mereka belum sampai ngeh juga itu bukan hal yang boleh dihindari mungkin ya. Jadi kayak boleh-boleh aja deh kayaknya ngata-ngatain gitu mungkin ya. Mungkin maksudnya Irhas berarti mau melawan gitu ya. Bahwa yang kamu lakukan itu salah dan saya tidak mau terima gitu ya. Sehingga tidak terjadi bullying terus gitu. Kalau Adis gimana supaya kamu nggak dikata-katain atau kamu nggak membalas sikap atau perilaku mereka ke kamu? Ya, kalau misalnya mereka kayak gitu, aku juga kan masih kesal. Jadi kayak gak bisa nahan maksudnya kayak emosi lagi. Tapi waktu itu aku sempat sabar dulu. Bagus. Kalau misalnya kayak gitu, pasti bisa. Kalau misalnya orang kan ngata-ngatain kita, terus sama kita dibalas kayak biarin gitu, pasti bakal ngelunjak. Jadi ya udah diamin aja, biarin baik gitu. Bagus ya. Jadi tidak menganggap itu sesuatu yang besar, tidak membesar-besarkan masalah gitu ya. Iya. Kamu melawan, tapi kamu cukup di sini aja, selesai gitu. Gitu ya Om. Jadi mungkin ya sebenarnya mereka ini nggak niat bully balik teman-temannya. Mungkin tadi niatnya tuh defense kali ya. Ada nggak sih Om cara defense yang oke nih untuk pelaku bullying gitu biar mereka juga tahu? Tadi yang dilakukan udah bener ya, Adis gitu ya. Pelaku bully itu perlu dikasih tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dengan cara satu, kita kasih tahu mereka bahwa apa yang kamu lakukan menyakiti saya dan saya mau kamu hentikan. Kan udah bener ya gitu, dengan tidak melakukan fight back gitu, dengan tidak melakukan kekerasan lagi gitu. Jadi sebenarnya pelaku bullying itu pengennya ditanggepin gitu. Jadi semakin kita tanggepin, semakin mereka menjadi gitu. Jadi udah bener Adis sama Irhas gitu. Berarti nanti lagi mendingan tuh mungkin kayak EGP gitu kali ya. Iya. Meskipun sulit sih tapi ya. Intinya kalian juga udah mulai jangan ngata-ngatain teman berarti Adis sama Irhas ya. Kalau Irhas selain yang katanya tadi suka dikata-katain itu sering main sama teman perempuan atau enggak kayak perempuan gitu, pernah nggak dapat lagi kasus? Pernah. Apa tuh misalnya? Kadang-kadang disebut botak. Oh. Emang kamu botak? Lagi botak. Oh, kamu pernah botak gitu. Terus gimana? Apa yang kamu rasakan kalau orang mau manggil kamu botak? Ya sama kayak itu, kesel. Kesel gitu ya. Oke. Tapi setelah itu gimana kamu supaya mereka berhenti ngata-ngatain kamu? Aku sentak mereka jadi Mereka langsung diem. Oke. Terus Itu bagus. Boleh. Boleh. Mendingan gitu ya. Jadi Mendingan kasih tahu gitu. kalau itu tuh nggak baik gitu ya. Iya, gitu. Selama ini kenapa bully itu terjadi karena para pelaku tuh nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu tuh menyakitkan, itu tidak nyaman buat saya gitu ya. Gitu. Nah, tapi di keseharian kalian gitu ya, banyak yang bingung gitu ya, ngata-ngatain itu boleh apa enggak? Kan cuma bercanda misalnya kan gitu. Pernah nggak kalian? Kan saya cuma bercanda. Iya, gitu. niatnya mungkin bercanda gitu. Jadi apa bedanya bullying dengan bercanda? Kalau bercanda itu biasanya kalian sudah saling kenal, kalian sudah saling dekat gitu ya. Jadi udah tahu nih batasan-batasan bercandanya gitu. Terus tapi kalau bullying itu bercandanya dengan niat untuk menyakiti, dengan niat untuk merendahkan gitu. Kalau bercanda kan sebenarnya tidak ada niat ya gitu. Dan kalau bercanda tidak berulang-ulang. Kalau bullying itu berulang-ulang. Misalnya saya ngata-ngatain gitu ya, berulang-ulang sampai yang saya kata-katain merasa sakit hati, merasa rendah diri, itu baru bullying gitu. Kalau bercanda itu ada ketidaksengajaan dan itu biasanya cuma sekali gitu. Mungkin kalau bullying tuh udah tahu nih orangnya tuh sakit hati, kita malah terus-terusan gitu ya. Nah itu bullying gitu. Kalau Adis sendiri pernah ada cerita juga nggak? Waktu itu sih seringnya waktu itu dibully kan, kayak katain hidung-hidung terus hitam-hitam, kayak waktu itu pernah nyentak gitu, kayak ngapain sih bully-bully orang gitu, kayak gak ada ngaruhnya juga. Dan waktu itu aku pernah beli temanku, cuman kan itu teh jadi mulai temanku yang dibully sama aku teh kayak kesel mungkin ya, kemarin dia bisa
menurut aku makanya aku ngebully dia supaya dia sadar, bisa sadar kalau misalnya dibully itu rasanya sakit hati. Gitu. Tapi udah itu udah kan ya, udah nggak pernah ngatain lagi. Iya. Nah kalau Adis sama Irhas sekarang gimana? Kalian kan pernah dikata-katain fisik ya, kamu dikata-katain hidung, kamu dikata-katain botak gitu. Sekarang kalau kamu lihat diri kamu bangga nggak dengan diri kamu? Kamu punya kulit yang gelap, ya kan? Irhas pernah botak gitu ya. Terus kamu juga punya kawan yang banyak ya, dan kamu mungkin kegiatannya ya Irhas ya, kegiatannya banyak dengan teman-teman perempuan atau gimana Irhas? Banyak yang perempuan. Karena kegiatan aktivitasnya apa? Main, soalnya laki-lakinya sedikit. Oh gitu. Temen laki-lakinya mungkin dia lebih cocok main sama teman perempuan mungkin ya. Oh oke. Ya, nah di Peace Generation di mana Om Huda bekerja, itu kita salah satu cara untuk menanggulangi bullying adalah kita perlu bangga menjadi diri sendiri, perlu bahagia dengan diri sendiri gitu. Salah satunya pertanyaannya buat Adis, apakah kamu bangga dengan kamu sendiri sekarang, dengan fisik kamu? Bangga, tapi waktu itu sempat kecewa kayak kenapa sih punya kayak gini, punya kulit kayak gini jadinya diledek. Terus pas aku bisa nyentak yang bully aku, kayak aku bangga sama diri aku sendiri. Bagus. Nah ini kekuatan dalam diri gitu. Kekuatan untuk melawan bully itu harus terlahir dalam diri kita. Gitu. Bahwa kamu harus bangga dengan diri kamu. Gak apa-apa punya kulit yang seperti ini kan dari Tuhan ya, bukan dari mana-mana. Ini alami gitu. Itu yang perlu dimiliki oleh anak-anak, bahwa mereka harus bangga dengan dirinya, dengan fisiknya gitu ya. Rambutnya panjang, rambutnya mungkin ikal. Nah, Irhas juga gitu ya, suka dikata-katain apa tadi Has? Botak ya. Kamu suka botak? Pernah, tapi sekarang enggak. Oke. Dan apapun pilihan kita, ya kan itu menjadi hak kita gitu loh. Orang lain tidak berhak untuk menghakimi pilihan-pilihan kita. Oleh karena itu nomor satu harus bangga dengan diri kita, dengan apa yang kita miliki gitu. Iya. Om sampai kelupaan ini dari tadi kayaknya mampir terus di sini kerupuk. Aku udah bilang apa nih? Ini makan apa? Ini namanya kerupuk kurilam. Dia tuh kayak husky lilin gitu Om. Oke. Aduh. Ini ada yang nggak pedas, ini yang pedas kayaknya. Ini yang nggak pedas, ini yang pedas. Iya bumbu kacang gitu. Aku beli di Gorilem BCH Om. Gorilem. Sekarang cobain. Coba Yuk. pakai. Jadi ada kacangnya ya? Ada bumbu kacangnya. Terus dia juga nggak pakai bahan instan dan nggak pakai pengawet. Jadi aman lah. Enak ya? Makanya buat cemilan ya. Daripada membuli, lebih baik kita ngemil ya. Tapi jujur Tante Dila kagum loh sama Adis tuh, dia bisa aware ya, maksudnya oh itu hal yang nggak baik, terus akhirnya dia bisa ngasih tahu yang ngebulinya tuh nggak baik gitu. Betul. Karena kayaknya di usia-usia mereka, aku pun waktu dulu pernah dibully malah nggak tahu kalau cara ngelawannya kayak gimana. Gitu. Betul. Nah tadi kan kita ngomongin tentang teman kalian Kenzo ya, yang dilabelin sebagai Cina, dianggap orang kaya. Kenapa kita punya pandangan bahwa Cina itu kaya? Kamu percaya nggak Cina itu kaya? Apakah semua orang Cina kaya? Belum tentu. Belum tentu, bagus sekali. Ya kan? Karena belum tentu, maka kalau ada orang yang ngasih tahu atau ada berita bahwa Cina kaya, oleh karena itu boleh dipalak. Nah, itu kita perlu push dulu, ya kan? Bener nggak? Nah, jawabannya belum tentu bagus banget, ya kan? Supaya kita ngecek, bener nggak kalau orang Cina itu kaya? Belum tentu kan? Harus dicek-recek ya, gitu. Terus yang kedua, gimana caranya bantu Kenzo? Kalau gitu, Irhas sama Adis. Cara membantu Kenzo agar tidak dipalakin lagi. Iya, kan dia dianggap Cina, dianggap kaya, dianggap orang kaya gitu. Gimana caranya supaya orang nggak punya anggapan itu? Gak punya anggapan itu. Ayo. Berat ya pertanyaannya. Mungkin Adis bisa mulai kasih tahu teman-temannya. Ya mungkin lain. misalnya aku udah tahu kalau Kenzo, misalnya kan Kenzo dianggap orang kaya. Ternyata kalau misalnya sederhana kan, kalau misalnya
kayak misalnya Kenzo sederhana nih, kan emang Kenzo sederhana, terus kayak dianggap orang kaya dipalaki. Mending kayak aku kan udah tahu tuh kalau Kenzo sederhana, mending kayak aku ingin ngasih tahu ke teman-teman bahwa Kenzo itu sederhana. Tidak seperti yang mereka bayangkan gitu ya, gitu. Walaupun mereka kaya itu juga tidak boleh dipalak ya kan? Iya. Karena kekerasan itu tidak dibenarkan gitu ya. Gitu. Kalau ada Has apa? Gimana cara bantunya Has? Ngebantu biar apa bilangin ke orang-orang jangan gitu lagi. Oke, bagus ya. Nah ini namanya mengadvokasi mengadvokasi itu ya, memberitahu para penonton ya, atau memberitahu para pelaku bahwa sikap mereka itu tidak benar gitu. Mungkin biasanya juga kan teman-teman Adi sama Irhas ngiranya kekerasan tuh fisik dong ya, pukul-pukul. Nah yang gitu juga nyakitin hati juga, mereka mungkin belum ngeh kalau itu termasuk kekerasan juga gitu. Iya, iya. Kalau Om Uda, kan tadi Om Uda sempat bahas nih tentang Peace ya. Betul. Kayak itu menarik juga nih. Itu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak usia mereka juga nggak sih? Iya, nah di Peace Generation itu kantor Om Uda bekerja ya. Kita fokusnya kepada pendidikan perdamaian. Di tahun ini kita ada program untuk anak-anak, terutama di kegiatan pramuka. Jadi kita bikin modul untuk teman-teman pramuka. Kalian ikut pramuka di SD? Ikut. Ada? Ikut. Ada juga ya? Gimana? Suka nggak? Suka. Oh bagus sekali. Dengan di pramuka itu kita mendukung pramuka. Kenapa? Karena di pramuka kalian diajarkan untuk kemandirian, bisa jadi percaya diri, ya kan? Bisa juga jadi berani bekerja sama gitu. Dan salah satunya adalah dengan kegiatan pramuka kalian akan bertemu dengan banyak orang, gitu ya. Tidak hanya dari sekolah kalian, gitu ya. Mungkin orang-orang yang beragam ya. Mungkin dari agamanya, ada nggak agama yang berbeda? Ada. Nggak ada. Kamu semua Islam? Mungkin ada ya Irhas ya? Ada. Kemudian dari apa lagi? Dari sekolah yang berbeda. Mungkin kalau kalian ikut jambore nanti akan ada perkemahan dengan antar sekolah, kalian akan ketemu gitu. Jadi pramuka itu satu kegiatan yang kalian akan bertemu dengan banyak orang. Kalau kalian ketemu dengan banyak orang, kalian akan juga belajar bagaimana menghargai perbedaan atau keragaman gitu. Kita mau di pramuka ada pendidikan perdamaian gitu ya. Dan itu dengan harapan dengan pendidikan pramuka atau kegiatan pramuka di sekolah-sekolah, anak-anak lebih punya kesempatan untuk banyak bertemu dengan orang yang beragam, gitu ya. Mungkin sekolah yang berbeda, mungkin agama yang berbeda, mungkin etnis atau suku yang berbeda, dan lain-lain. Sehingga kita lebih menghormati orang lain, lebih menghargai perbedaan, gitu ya. Bullying bisa diturunkan, gitu. Di usia-usia mereka justru concern-nya ya? Nah, kita di Bandung di tingkat SD, gitu. Nah, salah satu tagline-nya adalah ambil andil, gitu ya. Ambil andil supaya pramuka atau pendidikan di Indonesia menjadi ruang yang aman dan nyaman buat anak-anak seperti Adis dan Irhas, gitu. Dan untuk semua orang ya, menjadi ruang yang aman dan nyaman. Gitu. Itu cara mendaftarnya itu terbuka untuk umum atau ada sekolah-sekolah terpilih khusus gitu Om? Kalau yang tahun ini udah terpilih 17 sekolah. Tapi kita berharap modul yang kita kolaborasikan dengan pramuka itu bisa digunakan untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, karena di modul yang kita desain itu ada konten pramukanya, ada konten pendidikan perdamaiannya gitu. Adis mau ikutan nanti? Kan udah kan ikut pramuka kan ya? Kalau nanti berarti kelas 6 ya, kamu kelas 5, berarti nanti kalau ikut nanti akan dapat modul yang baru gitu. Oh ya Om, aku mau nanya, Peace-Gen itu apa sih? Nah, oke. Peace-Gen itu satu organisasi atau lembaga yang fokusnya untuk pendidikan perdamaian, gitu. Nah, mungkin untuk Adis dan Irhas, kita ada salah satunya pramuka tadi ya, ada kolaborasi dengan pramuka, tapi kita juga punya kampanye, yaitu Happy Tanpa Bully. Gimana caranya kita bisa happy tanpa harus membuli orang lain, gitu. Kita mau anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, bahkan sampai SMA, mereka bisa menjadi pahlawan anti bully,
gitu. Karena bully itu paling banyak terjadi di sekolah. Iya, betul. Gitu. Kita mau sekolah menjadi zero bully, menjadi tidak ada bully gitu. Jadi kita fokusnya di pendidikan perdamaian, Adis sama Irhas. Kita mentraining guru, kita mentraining siswa, kita ada program untuk pengembangan karakter, kolaborasi dengan pramuka. Juga di Bandung sekarang kita dengan SMP SMA ya gitu. Kalau SD dengan pramuka tadi gitu. Kalau yang SMP SMA kita ada training guru abad 21 gitu Guru supaya abad 21. itu program supaya guru-guru di Bandung atau di Indonesia pada umumnya itu mengajarnya lebih asik. Ada muatan-muatan perdamaiannya, ada muatan-muatannya supaya sekolah tahu bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak ada bullying gitu, salah satunya begitu. Iya sih, kadang justru yang butuh diajarin juga guru ya, kadang nggak sengaja gitu loh, banyak banget oknum-oknum guru yang malah bully siswanya. Siswa, gitu. betul. Ya, betul sekali itu yang kita juga memberikan training kepada gurunya, karena gurunya biasanya menormalisasi gitu ya, wah gitu aja, misalnya cengeng atau wah gitu aja down gitu ya, itu yang biasanya generasi lama dengan generasi baru nggak ketemu ya gitu. Selama ada normalisasi bullying, maka bullying akan terus terjadi. Oleh karena itu PR kita adalah tidak boleh menormalisasi bahwa bullying is bullying dan tidak boleh dilakukan. Gitu. Kak, aku mau minjam handphone dong. Buat apa? Handphone Kenzo. Oh, kenapa emang? Mau minta maaf sama mau nemenin dia. Oh, pintar. Tuh boleh telepon Kenzo, masih ingat nomornya? Ada kayaknya nomornya Kenzo di situ. Halo Kenzo, main yuk. Minta maaf, aku udah pernah ngebully kamu. Iya, oke. Makasih. Nah, bagus ya Irhas ya. Nah, di kasus bullying Irhas mendampingi korban ya, sehingga Kenzo tidak terpuruk, sehingga Kenzo tidak merasa sendirian, perlu dibantu, perlu ditemenin gitu. Dan tadi kamu juga sudah melakukan permintaan maaf, itu bagus banget. Itu kamu juga mengakui bahwa kamu salah, gitu ya. Dan Kenzo juga pasti akan merasa lebih baik ya. Ada orang yang mau memperhatikan gitu, ada orang yang mau punya perhatian dan dia akan punya perasaan yang lebih tenang dan nyaman gitu. Good job, Irhas. Berarti sekarang PR untuk Adis sama Irhas mungkin lebih sering ingetin temennya ya untuk nggak bully, sama mungkin kita bisa merangkul perbedaan itu ya yang agak sulit buat anak-anak tuh. Kayak ada temen yang beda tuh jangan dianggap beda gitu. Itu ada gimana sih Om caranya kesadaran diri mereka untuk bisa merangkul perbedaan di teman-teman gitu? Tuhan menciptakan kita berbeda ya, beragam gitu ya. Kita diciptakan ada yang warna kulitnya gelap, ada yang terang, ada rambutnya yang keriting, ada yang lurus, ada yang tinggi fisiknya, ada yang pendek gitu. Itu semua dari Tuhan gitu. Kita sebagai manusia perlu menghargai gitu ya. Semakin kita bisa menghargai perbedaan itu, maka kita akan punya sikap yang baik ke orang gitu. Karena kita udah tahu itu datangnya dari Tuhan, gitu, bukan datang dari manusia. Gitu. Itu salah satunya tentang perbedaan ya. Nah, untuk itu kita perlu bangga. Tadi yang saya sampaikan di awal, perlu bangga menjadi diri sendiri. Happy being me, gitu ya bahasa ininya. Bahagia menjadi diri sendiri. Itu yang menjadi modal awal kita untuk kita mengajarkan pendidikan perdamaian, gitu. Selain itu, tadi ada juga program yang Happy Tanpa Bully. Kita mau anak-anak muda, anak-anak sekolah menjadi pahlawan happy tanpa bully. Gitu. Pasti ya bisa ya Ira sama Adis. Sekarang mungkin karena udah ngobrol banyak sama Buddha, kalian juga udah mulai kayaknya udah aware gitu. Kedepannya nggak ada bully lagi, bisa terima apa adanya diri kalian, sama apa ke teman-teman mau ngasih tau apa nanti? Jangan bully-bully lagi. Bagus, iya bagus. Oke, kalau kalian mau tahu tentang apa itu Peace Gen, kalian boleh ikutin Instagramnya Peace Gen ID atau Peace Genit gitu ya. Kalau dibaca sekilas gitu, ada Instagramnya, di sana selalu aktif. Ada juga di YouTube-nya. Beberapa hal cocok ya buat
audiens kita yang guru, yang orang tua gitu, yang anak-anak mungkin nanti kita lihat ya sesuai dengan programnya. Gitu. Kalau untuk anak SD kita programnya dengan pramuka. Oke, berarti nanti terbuka ya Om ya buat umum sama nanti banyak teman-temannya mungkin nanti pengen interaksi sama PSGN bisa Boleh. langsung ke Instagram. Instagram boleh. Instagram sama tadi ada beberapa video yang contohnya itu di YouTube justru. Di YouTube betul. Nanti kita banyak-banyak yang nonton ya videonya di YouTube ya. Oke.